mau berladang tapi takut vitamin. Ada tips biar kece sambil bertani nggak? Apa? Oke, selanjutnya. Tapi jangan lupa, usaha terbaik adalah usaha yang dimulai. Jangan juga terlalu banyak riset, akhirnya nggak mulai-mulai. Oh, ternyata usaha pertanian memiliki prospek ya. Nah, makanya butuh contoh. Nah, makanya di Pemuda Tani ini menyiapkan champion-champion anak-anak muda inspiratif. Halo semuanya, kembali lagi di Ladang Cerdas, Literasi Nendang Agri bersama narasumber cerdas. Jadi kali ini pertemuannya spesial banget ya. Spesial banget. Coba kita akan mengenalkan satu persatu yang ada pada Ladang Cerdas kali ini. Jadi yang datang pada episode hari ini ada salah satu tokoh yang terkenal nih Pak. Dari yang di samping kita berdua nih Mbak Denik ada Pak Suroyo selaku Sekjen DPP Pemuda Tani dan tenaga ahli Menteri Pertanian bidang pembinaan petani muda. Terima kasih Pak Suroyo pada episode kali ini. Jadi Pak Suroyo ini akan memberikan tips dan trik terkait tren-tren generasi muda untuk para penonton pada hari ini. Oh iya, dan kita juga mengenalkan diri juga. Oh iya, betul. Kita sering ada di layar Ladang Cerdas, tapi jadi yang di depan saya ini adalah Mas Aan yang sering sekali muncul di Ladang Cerdas, dan juga saya Ninik juga yang sering muncul di Ladang Cerdas sebelumnya. Iya, betul. Jadi kita emang di sini akan tanya-tanya apa ya, kita ngobrol-ngobrol santai agar para generasi muda ini nih tahu nih dan bisa menyimak dengan obrolan kita dengan baik. Betul. Baik, jadi kita sebelum ngobrol nih, kita pengen kenalan dulu nih dengan DPP Pemuda Tani itu apa nih Pak Suroyo? Mas Aan, kayaknya Pak Suroyo ini masih muda nih, kayaknya kita masih muda banget. Iya, boleh. Mas boleh, abang boleh, asal jangan panggil om aja. Oke, jadi kita bilang Mas aja ya. Siap. Jadi gimana Mas Suroyo, apa sih DPP Pemuda Tani, boleh dengan visi misinya dan bagaimana nih Pak? Ya, oke. Pemuda Tani Indonesia itulah organisasi dari kumpulan banyak anak-anak muda yang concern dan cinta terhadap dunia pertanian. Seperti itu. Nah, profesi dari teman-teman yang tergabung di Pemuda Tani ini beragam. Artinya mereka dari beragam latar belakang, ini beragam suku, beragam daerah, macam-macam semua yang tergabung di organisasi Pemuda Tani Indonesia. Nah, yang membatasi kami ini hanyalah umur. Gitu. Nah, jadi umurnya itu di bawah 45 tahun. Nah, kalau dia berumur di 45 tahun, nah itu tidak bisa menjadi pengurus harian, tapi biasanya kami tempatkan ke Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pakar, seperti itu. Nah, jadi untuk yang di Pemuda Tani ini semua kumpulan dari anak-anak muda yang concern dan cinta terhadap dunia pertanian. Nah, makanya dalam rekrutmen kami di dalam Pemuda Tani ini, itu siapapun boleh masuk, siapapun boleh gabung di Pemuda Tani. Karena kebetulan kami fokusnya itu di regenerasi petani, sehingga ada 3 misi utama yang kami jalankan. Pertama, menumbuhkan kecintaan anak-anak muda terhadap dunia pertanian. Makanya kami tidak membatasi yang gabung di Pemuda Tani harus orang yang bergerak di bidang pertanian. Setelah mereka tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa keingintahuan, akan tumbuh rasa penasaran, tumbuh rasa keinginan untuk berusaha di bidang pertanian, nah baru masuk ke misi kami yang kedua, yaitu membangun usaha para kader di bidang pertanian. Jadi yang orangnya tadinya belum memiliki usaha, belum memiliki keinginan, diajak gabung. Nah, setelah gabung di Pemuda Tani, diberikan sosialisasi, diberikan pelatihan, diberikan pembekalan, diberikan pendampingan. Nah, masuk misi yang kedua, akhirnya mereka memiliki usaha di bidang pertanian, kelautan, perikanan. Nah, setelah mereka memiliki usaha di bidang perikanan, itu kami bantu agar usaha taninya bisa berkembang. Yang tadinya kecil, itu kita dorong supaya dia bisa usaha taninya menjadi besar. Nah, makanya masuk ke dalam visi yang ketiga, yaitu bagaimana mengembangkan usaha tani dari para kader. Nah, saat mereka sudah memiliki usahanya besar, mereka bisa mengajak anak-anak muda yang lainnya untuk bisa terjun ke dalam dunia pertanian. Nah, jadi kita bikin circle semacam itu, Mas dan Mbak. Karena kita tahu bahwa anak-anak muda ini, baik teman-teman milenial, teman-teman zilenial, itu tentunya
butuh contoh, Iya. butuh orang yang mereka lihat, ini bagus ya, oh ternyata usaha pertanian memiliki prospek ya. Nah, makanya butuh contoh. Nah, makanya di Pemuda Tani ini menyiapkan champion-champion, anak-anak muda inspiratif, anak-anak muda yang bisa menginspirasi pemuda yang lainnya untuk terjun ke dalam dunia pertanian. Seperti itu. Jadi fokus kami adalah regenerasi petani menjadi wiratani atau agripreneur. Seperti itu. Oh, berarti keren banget sih Mas Iya, untuk menarik DP sekali Muda ya. Tani ya. Soalnya kan tadi DP Muda Tani tidak membatasi ya Mas ya, tidak membatasi, dan untuk orang-orang yang awalnya ingin bergabung, akhirnya punya usaha, terus dari bisa berkembang dan menjadi contoh generasi muda yang lainnya. Betul sekali, betul sekali. Seperti itu. Jadi karena kami khawatir kalau dari awal, yang boleh gabung di Pemuda Tani harusnya orang-orang yang memiliki usaha aja, seperti itu. Nah, sehingga orang-orang yang tidak memiliki usaha kan mau gabung, jadi sungkan juga. Nah, harapannya dari awal mungkin mereka bergabung bukan karena ngeliat usaha pertanian, tapi mungkin ada temannya di situ, ada sahabatnya di situ. Nah, setelah bergabung, ikut kegiatan, ikut pelatihan-pelatihannya, ikut dialog-dialognya, wah ternyata pertanian ini menarik ya, wah pertanian ini ada prospek ya. Nah, itulah baru kami dorong ke misi kami yang kedua seperti itu. Jadi kita bikin sengaja bertahap seperti itu. Bertahap ya Mas. Jadi memang itulah tujuan utama dari circle ya Mas ya, circle. Oke, jadi kita udah gak sabar banget nih, udah dari visi misinya dari DP Muda Tani, kita ingin tahu nih, kita ulik terkait tata cara tren-tren terbaru ya Mbak Ninik ya, tren terbaru yang kita ingin tanyakan kepada Mas Suroyo nih. Baik Mas Suroyo, jadi kan di anak-anak muda sekarang nih banyak yang tertarik kerja di perkotaan nih Mas Suroyo, bahkan ada yang pengen keluar negeri aja dulu deh gitu. Nah, itu gimana sih maksud caranya agar membuat ketertarikan generasi muda ini untuk terjun ke bidang pertanian, Mas? Ya, terima kasih Mas. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena memang sangat sering ditanyakan dan itu menjadi fenomena di persoalan di masyarakat seperti itu. Nah, yang saya pahami begini. Jadi, orang selalu mengkotakkan antara usaha pertanian atau pekerjaan di bidang pertanian atau sektor pertanian dengan sektor yang lainnya seperti itu. Sektor pertanian tidak diminati seperti itu. Ada hal-hal semacam itu yang sering muncul. Nah, sebetulnya faktor utama yang harus kita bedah itu bukan sektor pertanian atau sektor non pertanian. Ternyata yang utama adalah sektor pekerjaan dan sektor usaha. Nah, ternyata banyak orang, anak-anak muda itu tertarik mau kalau menjadi pekerja ketimbang menjadi pengusaha. Nah, ini jadi ternyata fenomenanya itu bukan pada sektor pertanian atau sektor non pertanian, tapi fenomenanya lebih kepada usaha atau bekerja. Nah, itu ya Mas. Nah, seperti itu. Banyak anak muda mau nggak kerja di pabrik pupuk? Oh mau, karena kerja. Mau nggak bekerja di pabrik pestisida? Oh mau, karena bekerja. Tapi saat dia bilang mau nggak jadi pengusaha pupuk? Nah, mulai itu berpikir. Nah, jadi salah satu faktor yang bisa saya respon dari pertanyaan Mas tadi adalah bagaimana kita menumbuhkan jiwa usaha pada generasi muda, dimulai dari pada saat dia mengenyam perguruan tinggi atau lebih bawah lagi pada saat dimulai dari SMA. Nah, jadi jiwa kewirausahaan ini yang memang harus didorong, jiwa kewirausahaan ini yang harus diasah, ya, sehingga banyak anak-anak muda yang siap untuk terjun ke dunia wirausaha. Nah, nanti dari situ baru kita tarik salah satu wirausaha yang menjanjikan adalah wirausaha di bidang pertanian. Seperti itu. Keren banget sih Mas Suryo. Jadi kan emang terkait trennya sendiri itu emang kita harus ubah dulu ya Mas Suryo. Jadi kan tadi bahwasannya kita terpaku dengan pekerja, bukan pengusaha. Bahwasannya itu kan pengusahanya ada suatu yang profesi yang keren dan bisa ditemukan dengan tadi dimulai dari SMA dan bahkan dimulai dari perguruan tinggi dulu ya Mas Suryo. Betul sekali. Karena saya tuh dalam banyak kesempatan selalu bicara dengan adik-adik di teman-teman adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa saya selalu bicara bahwa kalau ditanya usaha pertanian yang paling bagus dimulai dari kapan? Menurut saya usaha yang paling bagus sudah dimulai dari sekarang. Saat teman-teman ini masih berstatus sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa, ya kan, berbuat apapun itu apresiasi tinggi. Misal dia usaha nanam sayuran, ya kan, nanam sayuran, dia yang nanam,
dia kemas dengan baik, lalu dia jual, dan akhirnya usahanya berjalan. Pasti publik, tetangga, masyarakat melihat, hebat ya, masih mahasiswa sudah berusaha. Nah, maksudnya image-nya tuh. Nah, terus tiba-tiba misal dia gagal nih dalam usahanya, pasti kan image orang di sekitarnya, ya maklum lah, si mahasiswa lagi belajar, gitu. Coba kalau udah sarjana, pasti kan pertanyaannya kalau sudah berhasil, wah wajar lah, sarjana pertanian, masa usaha pertanian gagal. Cuma kalau tiba-tiba pas gagalnya, wah udah sarjana pertanian, gagal lagi usahanya. Nah, akhirnya itu dorongan yang luar biasa kan. Apalagi mungkin mbak-mbak, mas-mas udah mengalami lah kalau sudah pernah di wisuda kan. Hari pertama kita di wisuda, ya kan, minggu depan itu 1 minggu setelah wisuda, pasti orang pertanyaannya apa? Kerja di mana? Sekarang usahanya apa? Baru seminggu lulus ditanya, kan begitu kan? Nah, itu kan kita sebagai orang yang ditanya kan tertekan juga kan? Aduh, gimana nih? Nah, itu kan pertanyaan normatif kan. Kalau orang lulus kuliah, pertanyaannya kerja di mana? Kalau udah kerja, pertanyaan berikutnya kapan nikah? Kalau sudah nikah, pertanyaan berikutnya kau punya anak, kan begitu kan? Itu kan pertanyaan normal lah, pertanyaan lazim. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat orang menjadi tertekan kan? Orang tertekan. Akhirnya, udahlah, daripada gua usaha di bidang pertanian, belum tentu ini berhasil. Hari ini gua udah sarjana, udah di depan ada peluang usaha apa, atau di depan ada peluang pekerjaan apa yang buka, yang walaupun tidak linier dengan bidang pertanian, ya udahlah, ambil aja. Nah, akhirnya jatuhnya ke situ kan, yang penting bekerja gitu. Karena kalau udah bekerja, baik di profesi apapun, saat berangkat ke kantor kan, orang tetangga nanya, ya kan, oh udah kerja nih, gue alhamdulillah ya, baru sudah kerja, ada orang apresiasi lagi gitu. Nah, kan ini fenomena-fenomena di masyarakat yang memang terjadi dan harus kita sikapi. Nah, makanya salah satu solusi yang selalu saya tawarkan ke adik-adik itu dimulai dari saat Anda masih menjadi mahasiswa. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Siap. Fenomena juga biasanya kalau petani itu tuh manual, secara manual gitu kan. Tapi kan ternyata banyak inovasi sekarang. Ya. Kira-kira tren yang terbaru nih yang bisa untuk peluang anak muda sekarang tuh apa sih Pak? Oke. Mas. Oh iya, ya. Kayaknya gue kelihatan tua banget ya gitu. Oke, jadi fenomena begini. Jadi ada menurut saya tahapan yang harus dilakukan, ya kan? Ada tren teknologi yang terbaru, ya kan? Tapi yang pertama itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada saat Anda mau memulai usaha di bidang pertanian. Nah, tahapan pertama sebelum ke teknologi, si orang tersebut harus memahami sistem pertanian. Nah, setelah dia memahami sistem pertanian, nanti di situ akan ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa dia lakukan. Misal, hari ini teknologi itu sudah sangat membantu Anda sekali. Kita sudah punya banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu Anda semua dalam sektor budidaya di pertanian. Seperti itu. Nah, seperti Pemuda Tani, ini kita punya salah satu aplikasi, itu bisa di-download di Google Play Store, ya kan? Nah, itu sudah ada aplikasinya di situ, itu akan membantu Anda dalam sektor budidaya. Dan saya yakin selain di Pemuda Tani, banyak juga aplikasi-aplikasi lain yang akan membantu di situ. Nah, jadi nanti alat itu tinggal ditancapkan di tanah, lalu nanti dia akan membaca di situ. Nah, bacaan itu nanti akan langsung masuk ke handphone. Nah, dari situ teman-teman nanti akan tahu, oh ternyata besok mau hujan. Jadi teman-teman jangan nyiram, jadi jangan nyiram pestisida segala macam karena besok mau hujan. Nah, itu ada informasi semacam itu. Lalu ada informasi, oh ternyata kandungan airnya kurang. Nah, makanya butuh lagi tambahan air. Oh, ternyata di sini unsur haranya kurang. Nah, itu nanti butuh tambahan. Nah, artinya informasi-informasi dalam sektor budidaya itu sudah tersedia di aplikasi itu. Nah, seperti itu sudah ada. Lalu kita kalau mau mengelola dalam lingkungan yang lebih luas, maka kita membutuhkan namanya mekanisasi. Nah, mekanisasi ini itu semua teknologinya sudah ada. Baik kalau zaman dulu kita mau membajak sawah itu menggunakan kerbau, nah hari ini sudah ada traktor. Bahkan traktornya ada juga yang tanpa manusia yang mengendalikan, sudah bisa pakai remote. Nah, itu sudah ada.
Lalu untuk penyiraman itu sudah menggunakan drone, artinya sudah ada drone. Nah, terus untuk panen sudah ada combine harvester, artinya sudah banyak teknologi-teknologi yang bisa digunakan, ya kan, untuk mempermudah proses budidaya. Nah, karena dengan teknologi tersebut, selain budidaya itu menjadi mudah, otomatis juga akan mengurangi kos biaya. Nah, sehingga ini menjadi sangat menguntungkan. Nah, sebagai contoh, kami pun di Kementerian Pertanian itu memiliki program namanya Brigade Pangan. Nah, Brigade Pangan ini itu untuk menjawab beberapa permasalahan dalam sebuah program. Misal, hari ini kita punya masalah regenerasi petani. Artinya banyak anak-anak muda yang tidak mau terjun ke dalam dunia pertanian. Salah satunya karena apa? Karena resiko. Orang ini kan nggak mau usahanya kan karena takut akan resiko. Gua keluar uang 10.000 belum tentu balik 10.000, ya kan? Mending cuma 10.000. Kalau dia udah keluar uang 10 juta, ternyata uangnya tidak balik lagi 10 juta, ya kan? Atau uangnya hilang sama sekali, itu kan yang menyebabkan orang jadi banyak takut gitu. Nah, itu artinya mengurangi resiko. Nah, itu masalah pertama. Masalah kedua adalah apa? Masalah produksi, ya kan? Nah, bagaimana lahan-lahan yang biasanya satu tahun itu cuma ditanam satu kali, ya kan? Nah, kita pengennya satu tahun itu bisa ditanam 2-3 kali. Karena untuk meningkatkan swasembada pangan di Indonesia, salah satu solusi adalah meningkatkan produktivitasnya. Kan begitu? Nah, jadi dengan cara apa meningkatkan produktivitasnya? Satu, yang tadinya di situ 5 ton per hektar bisa naik minimal 6 ton per hektar. Yang tadi 1 tahun hanya dalam 1 kali, 1 tahun bisa ditanam 2-3 kali. Nah, itu kan juga masalah. Nah, dengan adanya Brigade Pangan ini terselesaikan masalah pertama, apa? Regenerasi petani. Dengan cara apa? Yang mengelola 200 hektar lahan itu adalah 15 orang anak muda. 15 pemuda mengelola 200 hektar lahan. Nah, lalu untuk mengelola 200 hektar ini kan sulit kalau cuma 15 orang. Dengan cara apa? Mekanisasi. Terapkan ya. Dibantulah oleh Kementerian Pertanian free untuk 15 anak muda itu. Traktor, pompa, combine, drone, berbagai macam alat mekanisasi dibantu untuk anak muda itu di Musrawat itu free untuk mereka bisa meningkatkan produksinya. Akhirnya anak-anak muda ini dia akan berusaha dengan resiko yang minimal. Oke nih Mas, nih ada pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalkan nih ada pemuda-pemuda nih mau masuk terjun ke dunia pertanian gitu, tapi masih bingung nih dari mana gitu. Ada nggak cara paling realistis dan sederhana untuk mereka start mulai dari awal? Oke, usaha pertanian itu sebenarnya dimulai dari 2 hal yang paling sederhana, yaitu budidaya dan pemasaran. Ya kan, budidaya pemasaran ini hal yang paling sederhana di 2 itu. Nah, yang pertama atau ada yang ketiganya, yaitu pengolahan hasil. Ya kan, ada 3 loh. Nanti tinggal mau main yang di mananya, yang antara 3 itu, mau di budidaya, mau di pengolahan hasil, atau mau di pemasaran, ya kan. Bahkan saking pentingnya 3 hal ini atau menjadi kunci 3 hal ini, sampai 3 hal ini dibuat jurusan di Fakultas Pertanian. Seperti itu. Yang pertama jurusan budidaya pertanian, atau kita kenal nama jurusan masnya ini agronomi, ya kan. Atau di umum juga namanya agroteknologi, ada juga namanya agroekoteknologi. Atau sebenarnya itu fungsinya mirip seperti jurusan budidaya pertanian. Atau teknologi pangan. Nah, itu banyak melakukan pengolahan hasil pertanian. Nah, yang ketiga itu yaitu pemasaran, atau di jurusan ini disebutnya jurusan agribisnis. Nah, seperti itu. Tapi yang paling umum adalah di budidaya dan juga di pemasaran. Jadi di agronomi, agroteknologi, dan juga di agribisnis. Seperti itu. Kalau misalnya kita di budidaya pertanian, yang pertama harus adalah apa? Coba dulu tanam. Di mana? Di pekarangan. Coba dulu tanam. Nah, dengan nanam itu, ya, yang paling berat bukan tanam, bukan panen. Yang paling berat adalah merawat atau memelihara. Ini yang paling berat. Yang paling menyenangkan panen. Ya, kan? Menyenangkan tuh. Makanya kenapa panen itu dirayakan kan? Panen raya. Nah, karena dirayakan, karena itu sesuatu yang menyenangkan dalam panen. Gitu.
Yang berat itu adalah di pemeliharaannya. Nah, coba dulu tanam, rasakan dulu, ya kan? Nah, nggak usah yang susah, yang paling dari tanam pun bertahap. Yang paling gampang nanti baru naik lagi. Yang paling gampang apa? Nanam kangkung. Coba itu dulu. Sayuran itu kangkung. Karena kangkung itu tinggal disebar aja. Dia nggak ada proses semai, ya kan? Nah, sebar aja, tumbuh. Harusnya. Nah, rata-rata ada nanam kangkung aja nggak berhasil. Nah, berarti harus ada dievaluasi itu. Gitu. Karena kebetulan anak saya waktu kelas 2 SD berhasil nanam kangkung. Nah, dan pada saat panen, luar biasa senang dia. Habis panen, dimasak sama ibunya kan. Luar senang dia, karena makan hasil budidaya dia sendiri. Nah, jadi dimulai dengan ditanam di pekarangan Anda. Dimulai dari hal paling mudah, kangkung dulu. Nah, setelah kangkung, ya kan, baru nanti bisa naik ke sawi, ya kan. Terus kalau naik lagi level ke tomat, ke cabai, wah, artinya nanti sudah mulai merasa bahwa oke, kayaknya bisa nih, ya kan. Nah, dari 1-2 pot hasilnya bagus. Nah, berarti tahap yang berikutnya mulai naik, ya kan, 10 kali 10 meter. Percaya diri, naik lagi sampai hasilnya 1 hektar atau bahkan lebih. Tapi dicoba dulu dari yang paling kecil dulu, karena resikonya juga kecil. Nah, lalu kalau mau main di pemasaran, nah maka jualan dulu. Ya kan? Jadi Anda ngambil beras dari orang, Anda jual berasnya. Seperti itu. Atau ada orang, jadi apa? Reseller itu tuh. Nah, jualan. Dulu Anda ngerasain dulu tuh jadi pedagang. Jualan dulu dari yang terkecil. Ya kan? Petani lagi panen melon. Ya kan? Anda beli melonnya, Anda jual. Berhasilkah Anda menjual melon itu? Ya kan? Terus nanti di situ Anda akan merasakan tuh rasanya menjual, rasanya ditolak, rasanya berhasil, rasanya bisa menjual yang lebih dengan harga yang lebih baik. Nah, kecil, lama-lama membesar, jualan lebih besar, jualan lebih besar. Gitu. Nah, kalau yang sudah paling top itu menguasai hulu sampai hilirnya. Nah, seperti itu. Atau sebelum menguasai hulu sampai hilir di pengolahan, ya kan? Anda beli salaknya Anda olah menjadi keripik salak ini dijual, ya kan? Atau yang paling mudah keripik singkong, ya kan? Anda beli singkong di pasar, lalu Anda goreng, Anda kemas singkongnya dengan kemasan yang menarik, kemasan yang oke, baru Anda jual, seperti itu. Nah, jadi semua mulai dari yang terkecil. Saat itu sudah terasa, nanti akan Anda lihat polanya itu seperti apa. Karena itu penting gitu. Itu makanya saya selalu menyarankan kalau orang dapat klien seperti ini, yang dimulai dari yang terkecil dulu, ya kan. Nah, kalau di pemasaran harus dilihat dulu, riset pasarnya juga penting untuk dilakukan. Nah, karena kita anak muda ini kan tentu banyak teknologi yang bisa kita gunakan untuk bisa mengetahui kondisi pasar. Nah, jadi itu harus dilakukan. Jangan semua hanya bermodal semangat seperti itu. Semangat itu penting semangat itu, ya kan. Tapi ya harus ada risetnya juga. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kesimpulan dari Mas Wei ini adalah kita coba dulu dari kecil, kemudian kita riset, pelajari hingga nanti sampai di mana kita udah siap untuk terjun ya Mas Wei. Yang hal yang besar. Iya, yang besar. Tapi jangan lupa usaha terbaik adalah usaha yang dimulai. Dimulai. Jangan juga terlalu banyak riset, akhirnya nggak mulai. Mulai coba aja dulu, tanam dulu, dan coba jual. Tapi direset dulu, jangan. Iya. Oke, sekarang kita ada pertanyaan nih dari netizen Mas nih. Coba kita baca dulu ya. Kita baca satu pertanyaan dari netizen yang kita screenshot. Oke, jadi ini salah satunya nih, anak muda itu biasanya pengen hasil tani yang instan. Kira-kira ada tips biar konsisten nggak ya? Konsisten adalah yang pertama mulai dari yang terkecil, lalu saat Anda berhasil mendapatkan uang, saya yakin Anda akan konsisten kalau Anda dapat uang. Seperti itu. Tapi kalau udah nyoba gagal, ya coba lagi, gagal,
biasanya akan menurunkan semangat tuh. Apalagi ternyata Anda cobanya langsung besar dan gagal, nah itu lemesnya nggak terasa tuh. Gitu. Makanya salah satu solusinya ya pertama mulai dari hal yang terkecil dulu, dan saat Anda berhasil, saya yakin Anda akan senang. Nah, saat senang itu kita akan lebih konsisten. Saya yakin seperti itu. Ya kan? Jadi kayak si Mbak Winda ini, nah Mbak Winda kan bisa dulu coba tanam di pekarangan, lalu ada hasilnya, jual ke tetangga di sekitarnya, ya kan? Nanti saat tiba-tiba udah mendapatkan hasil atau uang dari situ, nah itu semangat itu akan timbul. Seperti itu, semangat itu akan timbul karena langsung pegang uang. Nah, makanya yang harus misalnya momen sektor budidaya nih Mbak Winda, berarti budidaya yang panennya cepat, jangan yang panennya lama. Tapi kalau mau yang lebih instan, yang nggak usah tanam, langsung jual aja. Artinya tinggal terjadi pergeseran, Mbak kemas dengan sebaik mungkin, dengan secantik mungkin, nah itu dijual. Nah itu bisa dilakukan. Karena beberapa teman-teman itu beli langsung di pasar Indo, sama dia dikemas dengan baik, dijual di Car Free Day. Nah, jadi orang-orang yang lagi selesai lari, lihat tuh, cantik kan kemasannya nih, gitu. Akhirnya dibeli, tertarik. Padahal cuma jualan sayur misalnya begitu kan, tapi tertarik karena kemasannya dibikinnya bagus. Nah, itu salah satu hal instan yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi juga mengetahui pangsa pasar juga itu menjadi penting. Misal beli buahnya dipotong, lalu dibikin jadi kemasan buah potong yang cantik. Nah, jual pada saat banyak orang lari pagi, banyak orang jalan sehat, dengan konsep warna-warni dari semangka dan sebagian nanas kan warnanya menarik, ya kan? Nah, juga orang jadi tertarik untuk bisa melakukan usaha itu. Nah, itu usaha yang paling instan ya usaha di pemasaran sebenarnya. Kalau yang mau agak berproses sedikit ya main di budidaya. Mohon Mbak Winda untuk dicatat jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih Mas nih. Dari Mas Fakih Helmi. Mau berladang tapi takut hitam nih. Ada tips biar tetap kece sambil bertani nggak? Oh jadi pengen nggak takut hitam. Apa? Pakai sunset gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya kan berbagai macam metode lah. Misalnya takut hitam ya menggunakan baju lengan panjang, ya kan? Menggunakan topi, sarung tangan. Kalau memang masnya mau berladang secara langsung gitu. Nah, atau bisa juga ya orang yang berladang, nah mas tinggal nunggu di sawahnya sebagai bosnya, kan bisa juga gitu. Oh iya, jadi bosnya. Karena kan Mas Fakih juga bisa meng-hire orang, nah bisa ngambil orang untuk berladang. Jadi Mas Fakihnya tidak perlu yang terjun langsung, tapi Mas Fakih cukup mengawasi saja. Jadi Mas Fakih yang mengawasinya. Nah, itu saya yakin karena berlindung di saung, jangan hitam. Nah, karena yang hitam pekerjaannya nanti. Nah, bisa juga seperti itu metodenya. Nah, jadi kalau orang ini kan selalu berpikir kalau bertani itu mereka yang terjun langsung di lapangan segala macam, enggak juga gitu. Nah, tergantung luasannya kan. Nah, mas-mas mbak-mbak ini yang nonton podcast ini kan juga bisa jadi bosnya. Artinya orang yang duduk ya kan, terus habis itu mengawasi proses budidayanya apakah sudah sesuai dengan SOP. Nah, jadi tinggal mengawasi aja, nanti ada pekerja yang mengelola itu seperti itu. Ya kalau lahannya 1 hektar, 2 hektar, nah berarti bisa ngambil beberapa pekerja. Nah, kalau memang ternyata itu menggunakan mekanisasi, maka sedikit pekerjaannya seperti itu. Artinya tidak selamanya orang yang bekerja di sektor pertanian yaitu terjun langsung. Artinya kita terjun, tapi enggak di proses lapangannya, jadi di proses pengawasannya seperti itu. Bisa itu sangat dilakukan, dan masih banyak juga petani-petani kita yang memang siap untuk dipekerjakan di sektor itu, menjadi buruh-buruh tani itu banyak yang siap juga. Nah, jadi anak muda ini bisa berkolaborasi seperti itu. Jadi jangan pada saat masa pertanian semuanya anak muda, yang senior-seniornya nggak diajak juga yang senior-seniornya, kita bisa melakukan itu. Nah, senior-seniornya siap tuh di lapangan, tapi kalau ngitungin kadar pupuk, ngitungin takaran pupuk segala macam, nah
simbiosis mutualisme itu untuk mencegah Anda supaya tidak hitam. Orang dalam masuk pakai helm. Iya. Tapi jangan khawatir, Iya. hitam itu bukan masalah. Iya, Gitu. Anda warna kulitnya putih hitam selama Anda punya uang banyak, insya Allah aman. Mereka uang yang bisa. Gitu. Oke, jadi kita udah tadi membacakan pertanyaan-pertanyaan netizen yang masuk ke kita dan sudah dijawab oleh Mas Suroyo jawaban-jawaban tersebut. Jadi sudah clear, jadi mohon teman-teman juga nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan juga ini kita panggil ya Pak Sule ya. Siap. Jadi nanti kita bisa langsung bantu jawab juga. Nah, setelah obrolan panjang lebar dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita main games dulu Mas Sule. Oke. Kita games yang ringan ala-ala Gen Z. Iya. Kita sedikit bermuda ya, kita Iya, masih iya. ingin Gen Z ya. Iya. Saya kakaknya Gen Z nih. Oke, mau mulai? Oke. Oke, siap. Sebutkan kata yang berakhiran bla bla bla. Nanti akan disebutkan. Ya susah nih. Agak Contoh. Berakhiran tadi ya. Contohnya Berakhiran. oh, kan. Sebutkan sekali kata. putaran aja nih. Oke, sekali putaran. Berakhiran ini susah nih. Oke, sekali putaran. Berbeda kalau menang. Iya. Contohnya ya, sebutkan kata yang berakhiran ik. Mulai dari masalah. Ini contoh kan? Contoh. Contoh. Nah, cantik. Batik. Menarik. Nah, seperti itu. Oke. Kita mulai. Coba aja udah mikir. Ya. Oke, soal yang pertama, sebutkan kata yang berakhiran as. A-S. Dimulai dari Mas Royo. Puas. Kipas. Kupas. Oke. Oke, yang kedua. Sebutkan kata yang berakhiran mi. M-I. Dimulai dari Mas Aan. Suami. Bakmi. Aduh, ada pas. Oke. Apa dong? Suami, bakmi. Jerami. Oh, jerami. Oke. Oh iya. Oke, yang terakhir. Oke. Sebutkan kata yang berakhiran ni. N-I. Dimulai dari Mbak Dini mungkin. Tani. Siapa? Lanjut Mas Aan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mas Roy belum? Enggak, udah. Oke, lanjut ke yang mengeja kata. Nah, ternyata, oke. Nanti mungkin kita contohin dulu eja huruf dari kata kamu. Dimulai dari Mas Royo. K. A. M. U. Nah, seperti itu. Jadi sampai hurufnya itu habis. Oke. Oke. Soal yang pertama, eja huruf dari kata petani. Dimulai dari Mas Aan. P. E. T. A. M. I. Oke. Oke, yang kedua, soal yang kedua, eja huruf dari kata sawit. Dimulai dari Mas Roy. S. A. W. I. T. Oke. Dan yang terakhir, eja huruf dari kata pemuda. Dimulai dari Mbak Ninik boleh? P. E. M. U. D. A. Oke nih teman-teman semua, jadi tadi kita udah bincang-bincang Iya. banyak sama Mas Royo, kita juga ada game sama ada pertanyaan juga dari Iya, netizen netizen. gitu. Nah sebelum kita tutup, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan dari Mas Royo nih? Oke, baik. Terima kasih teman-teman sobat ladang cerdas. Oke. Nah, ini luar biasa sekali. Saya juga ucap terima kasih bisa diundang ke sini sama teman-teman Go Komodo. Iya. Nah, ini luar biasa sekali namanya Go Komodo. Artinya bukan pergi ke Pulau Komodo, tapi ini adalah ke Go Komoditas ya. Komoditas ini luar biasa sekali.
dan senang bisa diundang ke sini. Jadi buat sobat ladang cerdas semua, saya ingin menyampaikan bahwasanya usaha pertanian adalah usaha yang menjanjikan. Kenapa kita bilang menjanjikan? Karena sampai dengan hari ini kita masih makan nasi, masih mengkonsumsi buah, masih mengkonsumsi lauk pauk, ikan, ayam dan sebagainya. Dan tentu itu adalah hasil produksi dari petani kita, hasil produksi dari peternak kita, hasil tangkapan dari nelayan-nelayan kita. Nah, tentunya peluang masih terbuka lebar selama kita masih mengkonsumsi itu. Tentu ini peluang usaha yang sangat amat terbuka lebar. Jadi buat teman-teman semua, silahkan dimulai dari hal yang terkecil dulu, dimulai dari yang teman-teman bisa dulu, dan yang paling terpenting dimulai dari sekarang. Karena kalau tidak dimulai, nanti ke depan kita akan sulit mengkonsumsi produk-produk pertanian kita karena tidak ada lagi petani. Nah, teman-teman semua, sobat ladang cerdas, kita harapkan menjadi orang-orang ke depan yang menjadi petani-petani muda yang insya Allah dapat membangun pertanian Indonesia. Jadi tetap semangat teman-teman semua, insya Allah masa depan pertanian akan cerah dan pertanian menguntungkan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mas Soyo udah menyempatkan hadir pada hari ini, berbincang banyak banget dan seru juga. Terima kasih banyak, dan Mas Aan juga terima kasih banyak dan semuanya. Oke, jadi teman-teman di rumah jangan lupa follow, subscribe juga YouTube Go Komodo Indonesia dan juga DPP Pemuda Tani. Oke, jadi sampai jumpa di ladang cerdas selanjutnya. Dadah.